mudah-mudahan pembacaan anu kurang dibaca sehingga jadikan keberkahan kita Tuhan sedayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salabena acara katilu nyaeta acara Tabligul Islamiyah tausiah anu baris disampaikan ku orang sadayana Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Syarif bin Farid bin Syakir Fakih waktu sinarang tepat disulanggakan fa'alaihi falyatafaddal masykur. Sallu ala Muhammad. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi idnihi wa badana labbayka ya man dallana wa habana. صلى عليك الله بريئك الذي بك يا مصفى خصنا وهبنا. Segenap para guru, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, tokoh-tokoh kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, semua guru kita yang hadir, Ustaz Hasan, Haji Abdullahi dan seluruhnya daripada para guru yang lainnya. Begitu juga alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak RW kita Haji Jujun, yang alhamdulillah kemarin beliau sudah menjalankan satu perintah Allah dan sunnah daripada Nabi besar Muhammad, yaitu menikahkan daripada putri beliau. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan pernikahan daripada putri beliau dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, pernikahan yang akan melahirkan anak keturunan yang saleh dan salihah, yang bisa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati orang tuanya, keluarganya, manfaat bagi agama nusa dan bangsanya, diliputi kebahagiaan di dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga dikasih sehat oleh Allah, lancar semua urusan, dimudahkan segala macam daripada apa yang menjadi kesusahan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum niyatin salihah wa kama wasafna salam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis-hadis qudsi, yaitu firman-firman Allah yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali dalam kitab Al-Mawaid fil Ahaditsil Qudsiyah. Kita masuk pada Al-Mawaidatur Rabi'ah, yaitu peringatan keempat. Kemarin sudah kita baca beberapa baris, kita sekarang masuk pada baris-baris terakhir daripada peringatan keempat ini. Nah, mari kita lanjutkan. Ayo dibagi makanannya, tapi jangan rapi.
Dimakan yang enak, dimakan, dinikmati. Tapi yang makan tidak usah sambil ngomong ya. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala wa khairi ilaika nazilun. Ana ulang baris terakhir kemarin yang kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, dan kebagian pisangnya dimakan. Jangan ribut. Biasanya kalau makan itu tenang ya, karena udah keisi mulutnya. Wa khairi ilaika, apa kata Allah? Dan kebaikanku kepadamu nazilun, senantiasa turun kepadamu. Kata Allah kemarin, masih ingat? Apa kata Allah? Kebaikanku senantiasa turun kepadamu. Pemberian-pemberianku selalu turun kepadamu. Aku selalu memberikan kebaikan kepadamu, wahai manusia. Wahai anak cucu Adam, kebaikanku selalu aku berikan kepadamu. Wasarruka ilayya wasilun. Tapi kata Allah, sayang 1000 sayang yang nyampe kepadaku. Namun kata Allah, hanya keburukanmu saja yang nyampe kepadaku. Aku ngasih yang baik-baik sama engkau. Aku kasih engkau sehat. Aku kasih kau berbagai kesempatan baik. Nafas kita diberikan gratis oleh Allah. Kita dikasih makan, begitu nikmatnya. Betul? Betul. Anak tanya, yang di depan kita yang kita nikmati ini kue, buah, pisang, ini nikmat gak? Nikmat gak? Yang mahal itu bukan pisangnya, Bu. Yang mahal bukan makanan yang enak, sate, gulai, apapun itu bukan. Yang mahal sehatnya. Betul gak? Betul? Punya sate, punya makanan daging ini itu tapi tidak sehat, kira-kira nikmat gak? Tidak. Yang nikmat itu sehat. Kalau lidah kita sehat, normal, walaupun makan sama ikan asin dan sambal nasi anget, nikmat gak? Nikmat, nambah insya Allah. Betul? Iya. Tapi kalau sudah gak dikasih sehat sama Allah, jangankan ikan asin model tadi, daging seenak-enak daging sudah di model apapun, yang harganya bisa 1 piring jutaan, steak dan sebagainya, tapi tidak sehat. Kira-kira bisa gak nikmati? Tidak bisa. Maka yang mahal itu adalah kesehatan kita. Dan nikmat ini kadang kita lupakan. Betul? Betul? Ibu, Bu, kalau pengen kaya gampang. Sekarang sudah terbuka, bukan kayak dulu. Di berbagai media, di platform media, apapun itu, baik media cetak, televisi, maupun sekarang media sosial, terbuka di mana-mana. Medsos katanya sekarang. Itu sekarang terbuka, cari aja info. Penjualan jantung, penjualan ginjal. Di Korea sekarang lagi banyak cari transparansi jantung. Yang mau donorin jantung, Anda kasih informasi kalau lagi ada yang bokeh dan punya duit. Satu jantung sekarang dihargai 5 miliar. Berapa?
Kalau uang Indonesia kurang lebih 5 miliar. Ada yang pengen cepet kaya? Oh, yang pengen cepet kaya, jual jantungnya. 5 miliar. Yang udah capek miskin, ya sudah frustasi dengan kehidupan, jual jantung aja. 5 miliar. Ginjal 2 miliar sekarang, naik. Bener ini. Kalau disangka bohong, buka Google sekarang. Berapa harga ginjal per hari ini? Masih bisa hidup tanpa ginjal. Ginjal itu ada 2. Sebelahnya jual gue. Jangan beli tanah. Jangan beli tanah. Mahal, Bim. Larang teh. Bunga. Langsak. Bu, Pak, Allah kasih di dalam tubuh kita ini perangkat yang super mahal. Perangkat yang super luar biasa hebat. Betul ya? Allah ini bisa nyiptakan berbagai makanan dengan berbagai bentuk. Maaf, di makanan kita itu kadang ada yang bersifat bahaya. Ya enggak? Makanan-makanan sekarang yang instan segala macam, yang kimia-kimia, betul? Itu masuk ke tubuh kita, diserap oleh tubuh kita. Itu bisa dipilih sama Allah, dipilih oleh tubuh yang diciptakan Allah ini yang bahaya, ini enggak. Yang bahaya dikeluarin lewat kotoran. Benar gak? Yang manfaat dialirkan darah jadi energi kita. Maka yang mahal itu kesehatan. Betul? Mata mahal gak? Mahal gak? Anda juga pernah sampaikan, kalau ada yang mau jual mata 1 miliar juga satu pasang. Bukan satu pasang, satu mata. 2 pasang 2 miliar. Arek? Ciar. Dah ke keseng sabelah. Ayo ini anak-anak muda, Anda belikan saya sekarang iPhone 16 1 tera. Harganya bisa puluhan juta. Tapi matanya tidak ngelihat. Arek? Yang mahal handphonenya apa mata kita berarti? Mata. Betul? Dan mata ini Allah Subhanahu wa taala kasih keluar biasaan. Autofokus bahasa sekarang. HP sekarang masih kadang burem dulu, tidak langsung fokus, tapi mata kita melek langsung fokus, bisa ngelihat, oh itu Fahri. Oh itu Mang Komar misalnya, langsung kelihatan. Betul? Oh ini istri saya, oh itu bukan. Coba mata gak langsung autofokus, masih burem dulu. Oh bisa ketuker istrinya nanti. Betul? Anda tanya yang mahal mata kita atau kameranya? Apa handphonenya? Mata. Betul? Maka kata Allah tadi, kebaikanku ini selalu aku kasih sama engkau. Segala macam kebaikan sudah aku berikan kepadamu, tapi engkau membalasku yang nyampe kepadaku, yang dilaporkan kepadaku bukan kebaikanmu, tapi keburukanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi. Betul? Kita dikasih fasilitas sama Allah. Mata kita dikasih fasilitas yang baik, suruh lihat yang baik-baik. Betul? Bacalah itu Al-Quran dengan mata. Lihatlah itu kalau tontonan yang baik-baik. Betul? Punya handphone itu pakai yang baik-baik. Punya televisi lihat yang baik-baik. Betul? Mata kita ini dikasih Allah bisa ngantarkan kita ke surga, bisa jeblosin kita ke neraka. Itu namanya fasilitas. Betul?
Kayak kita kerja misalkan sama bos kita dikasih fasilitas motor lah. Fasilitas itu bisa bikin kita makin disayang sama bos kita. Bisa jadi dengan fasilitas itu kita malah dipecat sama bos kita. Makin disayang, makin bagus di mata bos kita, gimana? Ya pakai yang bener motornya, dirawat, ya enggak? Dipakai untuk urusan kerja jadi gak telat. Bagus gak? Tapi ini dikasih fasilitas motor, digadekan motornya, dijual, atau minimal rusak semua, digantian barang-barangnya. Kira-kira bosnya ngadat tuh? Ngadat, bisa-bisa dipecat. Betul? Maka kata Allah tadi sekali lagi, aku ini selalu kasih kebaikan kepadamu. Aku kirim kebaikan demi kebaikan lewat malaikatku. Tubuhmu sudah aku sempurnakan, kesehatanmu sudah aku berikan, makanan sudah aku berikan, macam-macam nikmat Allah. Tapi sayang 1000 sayang, hanya kejelekanmu yang nyampe kepada aku. Fani'mal maula ana laka. Kemarin kita juga sudah baca ini. Sebaik-baik majikan kepadamu aku, kata Allah. Bukan majikan bahasa Sunda ya. Pak majikan itu kan. Majikan dimaksud di sini adalah apa? Tuan. Ya, bahasa kita mungkin bos. Sehebat-hebat bos, sehebat-hebat tuan adalah aku kepadamu, kata Allah. Wa bi'sa abdu, wa bi'sal abdu, dan sejelek-jelek hamba antali, engkau kepadaku. Aku ini sebaik-baik majikan, tapi engkau justru jadi jelek-jeleknya daripada hamba. Oi, apa kata Allah? Aku ini sebaik-baik majikan untukmu, tapi engkau memilih malah menjadi seburuk-buruk hamba. Kurang baik apa? Dengan segala macam kelalaian kita, dengan segala macam dosa-dosa kita, kita tetap dikasih makan sama Allah. Betul? Sholat kita gak rajin juga. Puasa kita juga model begitu. Ngaji kita ya beginilah modelnya. Tapi Allah tetap berikan segala macam kebaikan. Kurang baik Allah gimana? Kurang bager kumaha Allah? Kurang baik gimana Allah kepada kita? Coba bandingkan dengan sifat manusia kalau jadi majikan. Kalau manusia jadi bos, punya anak buah, sudah dibaikin. Kemarin ada bahas ya, kebutuhannya gak pernah telat, gajinya gak pernah telat, butuh apa dikasih. Ada yang sakit diobatin, bukan cuma dirinya, istrinya, anaknya dan sakit dibantu. Fasilitas dikasih. Gak punya motor, dikasih motor biar gak telat. Hah? Begini begitu, rumahnya ada kerusakan, bocor apa, dikasih uang untuk benerin rumahnya. Mungkin gak punya rumah dikontrakin. Bager tuh? Bager tuh? Punya bos gitu bagus gak? Bagus. Tapi dibalesnya sama anak buahnya nyolong, korupsi. Duitnya bosnya ditilep, motornya dijual. Kira ngadat tuh? Adat. Bosnya ngadat tuh? Adat. Ngadat pasti. Itu manusia, betul? Tapi Allah enggak. Dengan segala macam kemaksiatan kita, dengan segala macam kelalaian kita, dengan segala macam ibadah kita yang seinget-ingetnya, betul? Allah tetap memberikan kebaikan kepada kita. Coba kalau Allah gak punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, artinya apa sih? Maha Pengasih, Maha Penyayang itu udah gak ada bandingannya. Kalau orang tua sayang sama anak ada batasnya. Suami
sayang sama istrinya ada batasnya. Istri sayang sama suaminya ada batasnya. Tapi Allah mencintai hambanya tanpa batas. Betul? Betul? Ayo jujur. Kita suami, istri kita gak nurut. Kira-kira gimana modelnya? Tuh. Betul? Kita sayang sama anak kita, udah digedein, betul? Udah disayangin, dibiayain, disekolahin, dipondokin, oh macam-macam sudah. Sampai gede, gedenya gak inget sama orang tua. Gedenya gak nurut sama orang tua. Milih jalan hidupnya sendiri, karepnya sendiri, nentang sama orang tua. Kira-kira apa yang akan keluar dari lisan orang tuanya? Untung-untung gak diusir. Betul? Tapi Allah gak model begitu. Maka kata Allah tadi, sebaik-baik majikan aku untuk. Tapi sayang seribu sayang, sebagian besar kita memilih apa? Menjadi seburuk-buruk hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang baik. Amin. Tastaluni ma a'taika. Engkau ini kata Allah, nih perhatiin baik-baik. Hamba yang gimana yang menjadi seburuk-buruk hamba kata Allah? Ciri-cirinya dikasih tahu sama Allah. Biar kita gak jadi seburuk-buruk hamba. Ini untungnya kita ngaji. Biar kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka kita lihat sekarang model gimana yang menjadi seburuk-buruk hamba. Ayo, jangan ada yang ngomong. Nah, apa kata Allah tadi? Tastaluni ma a'taika. Engkau ini kata Allah selalu dan selalu menyia-nyiakan apa yang aku beri. Ini ciri-ciri yang pertama. Seburuk-buruk hamba itu dia udah dikasih sama Allah, tapi pemberian Allah itu disia-siakan. Ges dibere ku Allah, sudah dikasih sama Allah, tapi pemberian Allah itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat kata kita miskin, dikasih satu peti emas sama Allah, tapi emas yang satu peti itu kita taruh aja di lemari, gak kita manfaatin buat modal usaha, gak kita gunakan untuk beli sawah agar kita punya daripada penghasilan darinya atau modal yang lainnya. Berdagangkah kita? Udah ditaruh aja. Itu namanya menyia-nyiakan. Allah berikan kita kesehatan, tapi kesehatan itu tidak bisa mengantarkan kita menuju kebaikan. Kesehatan itu hanya kita pakai untuk kemaksiatan. Uang yang kita peroleh, harta yang kita dapat, hanya kita pakai untuk daripada euforia dunia, hanya untuk kita pakai daripada senang-senang yang gak karu-karuan, yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sering katakan, apa kata Rasul? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup sesukamu. Mau gimana pun cara engkau hidup silahkan, tapi ingat, engkau bakal mati. Kau baik, mati. Kau nakal, tak baik,
kau kan juga akan mati. Maka persiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Salah satu yang ingin Anda sampaikan dan Anda ingatkan, salah satu pemberian besar Allah kepada kita adalah keturunan kita, anak-anak kita. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, Pak. Bu, kalau kita meninggal, yang doain kita siapa? Yang doain kita siapa, Bu? Anak. Betul? Maka persiapkan anak-anak itu untuk bisa mendoakan kita. Gak ada ceritanya anak bem salah bem ngangkat tangannya langsung bisa mendoakan orang tuanya, itu udah ada. Kalau tidak dididik, betul? Gak mungkin anak itu sholat 5 waktu setiap sujud atau setelah sholat dia angkat tangannya Rabbik firli wali walidayya, kalau kita tidak tanamkan sejak kecil. Betul gak? Bagaimana cara dia bisa berdoa? Bagaimana dia cara tahu bagaimana balas budi kepada orang tuanya kalau dari kecil kita tidak tanamkan hal tersebut? Kalau selama kita hidup tidak kita tanamkan hal tersebut, maka Bu, jangan terlalu sibuk ngurusi suaminya. Anda kasih saran aja. Kalau ibu meninggal, suami ibu gimana modelnya kira-kira? Kawin lagi. Bukan ada yang ngomong ya? Hah? Ingat kira-kira ngedoain ibu? Ingat Pak, Insya Allah ingat, tapi beberapa persen. Iya, beberapa hari coba. Betul. Maka anak ini loh persiapkan. Gak usah repot sama HP-nya suaminya, gak usah. Ini ndak suami pulang HP-nya dicek gini begitu. Riweh. Anaknya gak bisa sholat, gak riweh. Betul? Anak itu loh, perhatiin dulu. Kalau suami udah meninggal beres urusannya, sudah hilang urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada cinta sehidup semati, bohong. Tahayul bibda. RT milu. Betul nggak? Betul. Oh saya cintanya sehidup semati. Ibu meninggal demi Allah, biar 1 menit tidak mau masuk kuburan juga sama ibu. Betul? Kalau bisa ibu lagi dikubur sambil lirak-lirik, itu mana ini calon berikutnya? Betul? Maka anak ini loh, persiapkan dulu. Jangan kita repot sama suami, sudah doakan yang benar suaminya, jaga hak-hak suaminya. Ibu kerjakan apa yang menjadi kewajiban terhadap suaminya, begitu juga suaminya kepada istrinya. Yang harus jadi fokus kita sebagai orang tua, anak kita dulu. Benar gak? Jangan sudah, apalagi lebih jauh ngurusin tetangga kita. Oh tetangga kita begini begitu, tetangga RT, tetangga RW, tetangga kampung. Apa ini? Sedangkan yang di dalam rumah kita gak urus. Betul? Ayo persiapkan kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita bakal meninggal. Tanya anak-anak kita itu udah bisa baca Rabbik firli belum? Sudah bisa kirim Fatihah buat kita belum? Atau yang lebih jauh mungkin baca Yasin bisa nggak buat kita? Itu loh tanya. Oh tenang Beb, kata anak-anak sekarang, kalau ibu bapak saya meninggal, saya bisa kirim Fatihah atau Yasin atau Al-Quran 30 juz, aman. Yang penting saya dibelikan iPhone atau Samsung yang terbaru atau apa. Nanti saya setelkan MP3 30 juz di kuburan bapak saya.
Box ya Anda itu. Ayo dong. Allah sudah berikan macam-macam sama kita. Jangan kita sia-sia. Kata Allah tadi, ciri-ciri yang pertama daripada seburuk-buruk hamba, yaitu Allah telah berikan berbagai fasilitas kepada kita, tapi kita sia-sia. Dikasih kesehatan, kita sia-siakan. Dikasih umur panjang, kita sia-siakan. Dan dibagi ibadah. Dikasih keturunan putra putri, disia-sia. Banyak orang pengen punya anak itu, ya Allah. Maaf, ada yang belasan tahun nikah, puluhan tahun tidak dikasih anak. Ada seumur hidupnya dia nikah tidak punya keturunan. Betul? Sampai berobat ke sana ke sini, sampai ada namanya bayi tabung sekarang, model-model ratusan juta untuk mendapatkan putra. Kita udah dikasih keturunan sama Allah, jangan disia-siakan. Insya Allah. Wastura 'alaika saw'atan ba'da saw'atin fadihatin. Lalu apa kata Allah? Ciri-ciri hamba yang gak baik ini, mudah-mudahan kita terlindung daripadanya. Apa kata Allah? Aku ini senantiasa menutupi. Menutupi apa? Keburukan demi keburukanmu. Keburukan yang menjadi aibmu, aku tutupi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu aku tutupi, bukan sekali. Kau maksiat, aku tutup lagi. Kau bikin aib, aku tutup lagi. Kau bikin kekurangan, aku tutup lagi. Aku selalu menutup aibmu. Betul? Jujur, aib kita ditutup gak sama Allah? Ditutup tidak? Kalau dibuka aib kita, kita malu duduk di tempat ini. Benar? Bahkan disebut yarmina bil hijarah. Kalau orang tahu aib kita yang kita tutupi, yang Allah sudah tutup untuk kita, mungkin orang-orang lemparin kita pakai batu kali. Betul? Tapi kata Allah, lihat, kurang bager kumaha Allah, kurang baik gimana Allah kepada kita. Aib kita, keburukan-keburukan kita bukan sekali, tapi terus menerus sama Allah ditutup. Ana astahi minka. Apa kata Allah? Lihat betapa perhatiannya Allah sama kita. Aku malu kalau aib itu kebuka. Aku malu padamu kalau aku sampai perlihatkan aib itu di hadapan manusia lah. Aku malu, kata Allah. Era Allah. Wa anta la tastahi minni. Tapi kata Allah, engkau sama sekali gak malu sama aku. Aku malu kalau aibmu itu kebuka sama yang lain. Tapi sayang 1000 sayang, begitu durjananya kau ini, engkau sama sekali gak malu sama aku. Terus-terusan bikin maksiat, terus-terusan bikin kebuatan yang berburuk, tapi tanpa malu sama sekali sama aku, kata Allah. Allah kairas ya. Betul? Itu kata Allah. Maka ayolah yang punya malu sama Allah. Kita ini selalu diawasi sama Allah. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan seterusnya Allah selalu mengawasi kita. Jujur, setiap perbuatan kita diawasi gak sama Allah? Diawasi gak sama Allah? CCTV bos kita di perusahaan bisa mati kalau kuotanya habis atau wifi-nya error. Benar? Atau listriknya mungkin habis atau ada kerusakan wifi, apa itu? CCTV bisa error.
tapi CCTV Allah tidak pernah error. Pengawasan Allah selalu terjaga. Allah bisa lihat semut hitam di atas batu hitam, di tengah gelap gulitanya malam, Allah tetap melihat, apalagi yang terang benderang. Jangankan kita berbuat maksiat di kamar kita, di ruangan tertutup kita, apapun yang kita berbuat selalu dalam pengawasan Allah. Maka minimal kita harus punya malu kepada Allah, malu kepada Allah. Tansani wa tadhkuru ghairi. Lalu apa kata Allah? Engkau selalu lupa kepadaku. Engkau lupa sama aku, padahal aku kasih engkau rizki, kasih kesehatan, aku tutup aibmu, aku berikan kebaikan kepadamu. Kau selalu kasih keburukan kepadaku, tapi tetap engkau selalu lupa kepadaku. Dengan segala macam kebaikan Allah kepada kita, kita tetap selalu melupakan Allah. Wa tadhkuru ghairi, tapi kau selalu sebut-sebut yang lain. Kau selalu ingat yang lain. Kebaikan bos kita, kita selalu sebut-sebut. Oh bager bos Aiman, oh baik orang kaya itu kepada saya, oh baik tetangga saya, oh baik suami saya, oh baik begini. Padahal semua mereka itu memberikan kebaikannya atas izin Allah Subhanahu. Manusia ngasih kita sekali dua kali, kita inget-inget terus. Benar gak? Benar. Selalu disebut. Tapi Allah ngasih kita segala macam ini, dengan segala macam keburukan kita juga, kita gak sebut-sebut Allah. Pokok lupa kepada Allah. Wa takhafun nas, dan engkau takut kepada manusia. Takut sama orang-orang yang punya pangkat, takut sama orang-orang yang punya daripada kekuasaan. Wa ta'manu minni, tapi kau merasa aman terhadapku. Kita kalau punya salah ketemu polisi takut gak? Woi. Kalau kita punya salah, melakukan satu pelanggaran bersifat sosial atau apapun, ketemu polisi takut gak? Takut. Tapi kita melakukan segala macam kesalahan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kata Habib Sa'id, kata Allah sendiri. Dan ingat, kita akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan segalanya kepada Allah. Hati-hati, persiapkan itu semua. Terakhir, wa takhafu magtahum, engkau takut akan kemarahan mereka. Sama orang-orang yang berkuasa atau penegak hukum atau apapun itu. Sama manusia kita takut sama marahnya manusia. Betul? Misal anak kita punya salah, takut sama orang tuanya, takut dimarahin. Benar gak? Kita warga punya salah, takut dimarahin Pak RW kan? Takut dimarahin polisi, takut akan kemarahan manusia. Tapi apa kata Allah? Wa ta'manu ghadabi, tapi kalian merasa aman terhadap kemurkaanku. Allah ini dengan segala macam kebesarannya sudah menyiapkan neraka, sudah menyiapkan ini dan itu. Kita tenang-tenang saja. Kita tetap melawan Allah dengan kemaksiatan kita. Kita tetap lalai terhadap ibadah-ibadah kita. Gak takut kita. Nah, ciri-ciri yang begitu itu adalah seburuk-buruk hal. Maka kita jangan jadi orang yang buruk. Kita udah ngaji, udah tahu ilmunya. Ayo, kesehatan yang Allah berikan ini gunakan sebaik-baiknya. Ya mungkin jauh kalau kita niru ibadahnya para
nabi, para rasul, para aulia, para wali-wali Allah, Pak. Tapi minimal yang wajib harus kita kerjakan. Sholat 5 waktunya, ayo dijaga. Itu dulu sudah model-model kita ini. Betul gak? Sholat Jumat wajib kerjakan. Udahlah, jangan lihat yang dulu-dulu. Yang kemarin biar kemarin. Tapi kita harus lihat masa depan. Masa depan kita bukan di dunia sebentar dunia ini. Masa depan kita di akhirat. Betul? Jangan pura-pura budek. Kalau udah dengar azan Jumat itu berangkat. Berangkat. Jangan sia-siakan apa yang Allah berikan kepada kita. Badan kita sehat ini untuk ibadah. Badan kita sehat ini untuk cari nafkah. Badan kita sehat ini untuk jalan ke tempat kebaikan. Jangan arahkan kepada kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia ini. Allah selamatkan diri kita untuk tidak berbuat kemaksiatan secara berlarut-larut. Mudah-mudahan segala macam kesalahan dan kemaksiatan kita diampunkan oleh Allah. Kita diberikan taufik dan hidayah untuk berhenti daripada semua itu. Allah berikan taufik dan hidayah kepada anak putra-putri kita, murid-murid kita, jamaah kita, masyarakat kita, untuk selalu menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada yang sempurna daripada manusia, tapi Allah berikan kesempatan kita untuk berubah. Maka mudah-mudahan Allah rubah keburukan kita menjadi kebaikan. Allah rubah segala macam kemaksiatan kita jadi ibadah. Allah berikan segala macam keburukan kita jadi taat kepada Allah. Allah jadikan semua anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam setiap urusannya. Pimpinan-pimpinan kita diberikan kesehatan yang afiah, kesehatan yang sempurna, sehingga bisa menjalankan segala macam amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya. Allah pelihara segala macam daripada apa yang menjadi daripada kebiasaan baik kita untuk bisa mengantarkan kita menuju surga Allah. Dan Allah selesaikan, hentikan segala macam keburukan dan kemaksiatan kita. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan yang terbaik, selesai urusan kita kepada sesama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-hadiyah wa la kulli niyatin salihah. Wa kama wasalafna sallallahu alaihi Al-Fatihah. Anda minta sekali lagi kita baca Fatihah, yaitu khusus untuk daripada putri Bapak RW kita Haji Ujung yang baru saja, yaitu melaksanakan akad nikah dan resepsinya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan
jodoh seumur hidupnya, jodoh yang membawa kebaikan, kemaslahatan dunia akhiratnya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bukan hanya dua mempelai tersebut yang mendapatkan kebahagiaan, tapi Haji Anjur, Haji Ifah sebagai orang tuanya begitu juga besarnya juga mendapatkan kebahagiaan di dunia serta akhiratnya. Nanti lahir daripada keluarga ini yaitu anak cucu yang menjadi anak cucu yang menyenangkan dunia akhiratnya, manfaat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga anak putri kita semua, mudah-mudahan Allah jaga daripada siksa api neraka, dan kita nanti dikumpulkan semua di surga Allah bersama Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadidiyah wa lakulitin salihah wa kamana wa salatu salim siril Fatihah. Terakhir sebelum Anda tutup salam, Anda umumkan, mungkin ada yang belum tahu, pengajian malam Jumat kita di bawah sudah kita laksanakan kembali, yaitu setiap malam Jumat, bukan lagi setiap bulan, tapi setiap pekan kembali. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa juga ikut hadir, insya Allah. Dan apabila ada jadwal tahlil, dan jadwal tahlil itu ba'da Isya, Anda sudah umumkan, kita semua juga ingin hadir. Tidak harus Anda buka kitab, dan tidak harus Anda ceramah, tidak harus Anda yang pimpin tahlil. Yang penting kita ingin hadir. Jadi pengajian itu bisa ditarik kemana saja, insya Allah. Tapi sekali lagi tolong sampaikan informasi kalau ada yang narik paling tidak seminggu sebelumnya, atau pengajian semacam ini agar bisa diumumkan. Jangan pas hari hanya, agar apa? Agar yang jauh itu bisa tahu, takut udah datang ke majelis tapi orang-orangnya gak ada gitu ya. Bisa difahami insyaallah. Nah, dari Al-Fakir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih, jazakumullah khairan jazaa. Sahabatkan mohon ke guru sedaya dan para alim saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada sadayana panjang lebar, jelasnya paham kurang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana biasa ngambil hikmah untuk sampai ke lebih, mudah-mudahan orang biasa ngambil mengingat kehidupan sahabat lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, ya berdoa, semacam hari berdoa, semakin selaku pengatur waktu pengacara.